Selamat pagi, kita kembali berjumpa di hari Selasa 28 Desember 2021. Dan sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sujud menyembah kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di hari Selasa ini, di pagi hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami. Dan biarlah hari ini kami betul-betul lebih banyak lagi belajar firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami diperkaya dan bisa menjadi solusi bagi setiap tantangan yang kami hadapi. Berbicara Tuhan, dan Roh Kudus mulai menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Selasa 28 Desember 2021 bertajuk Ketaatan membuahkan sukacita. Teks bacaan diambil dari Matius 2 ayat 13, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak ini beserta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudara-saudara sekalian, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal, karena kita masih memasuki masa-masa Natal sampai nanti berakhir di masa-masa Epifania yang menjadi kalender gereja kita. Saudara-saudara, Yusuf adalah sosok laki-laki yang tulus, ikhlas, yang penuh dengan kerendahan hati dan taat akan perintah Tuhan, sekalipun untuk melaksanakannya harus menanggung resiko yang tidak nyaman, situasi yang tidak nyaman, dan ini dibuktikan paling tidak melalui 4 peristiwa. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah ketika malaikat Tuhan meminta ia untuk tidak ragu menikahi Maria, yang berisiko dicemooh orang-orang di sekitarnya, di mana Maria mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus sebelum menikah. Yang kedua, ketika Maria sedang mengandung, mereka terpaksa meninggalkan Nazaret menuju Bethlehem menuruti perintah Kaisar Agustus untuk sensus penduduk, melakukan pendataan sensus penduduk. Yang ketiga, ketika di saat Maria melahirkan, Yesus lahir di palungan kandang domba, oleh karena tidak ada tempat penginapan. Yang keempat, setelah Yesus lahir, mereka juga harus lari menyingkir ke Mesir, menghindari Raja Herodes yang hendak membunuh bayi Yesus. Bahkan segera pada malam diberitahukan malaikat Tuhan, Yesus bergegas pergi tanpa menunda-nunda waktu, seturut perintah Tuhan, membawa Maria dan bayi Yesus mengarungi kekelaman malam padang gurun yang dingin dengan berbagai kemungkinan resiko bahaya di tengah perjalanan. Yang pasti di benak Yusuf dan Maria saat itu tulus menaati perintah Allah tanpa ragu-ragu. Keteguhan iman mereka sangat teruji ketika Allah memotivasi mereka untuk terus melangkah dalam ketaatan yang berujung kepada sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara perlu ketahui, adalah logis seandainya ada yang mempertanyakan mengapa Allah harus dengan cara membiarkan Yusuf dan Maria melarikan diri ke Mesir melewati gelap gulita malam saat itu dan dinginnya padang gurun, padahal
untuk melindungi anak yang dikenan dan dikasihinya? Bukankah dengan kuasa dan mujizatnya bisa saja dengan gampang menyingkirkan Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus, Sang Juru Selamat? Saudara-saudara, itulah misteri skenario rencana Allah menggenapi nubuatan firman Tuhan lewat para nabi, seperti janjinya yang tertera dalam Matius 2 ayat 15b. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dan mereka dari Mesir kupanggil anakku. Begitu juga gambaran cara pemeliharaan Allah kepada umatnya. Allah mungkin saja mengizinkan hal-hal yang sulit menimpa kehidupan kita agar kehendaknya terwujud. Untuk itulah dituntut ketaatan atas pimpinan Allah tanpa bersungut-sungut, tanpa ragu, tanpa protes, sekalipun kita harus berlawanan dengan keinginan manusiawi kita. Contoh lain bisa dilihat dari cerita Abraham. Memang ketaatan kepada Tuhan adalah melakukan apa yang Allah perintahkan sepenuhnya dengan menyerahkan segalanya seturut kehendak Allah. Itu memerlukan ketulusan, rendah hati, rela melakukan kehendak dan tuntunan Tuhan tanpa keraguan langkah demi langkah. Bahkan ini merupakan proses penggemblengan karakter saat setia kepadanya guna menghasilkan buah-buah iman yang menyenangkan hati Tuhan. Namun fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa kita kadang bahkan kerap tergelincir iman kita karena kita tidak kuat menapaki kegetiran hidup yang menurut Paulus sebenarnya derita itu tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada umatnya. Saudara-saudaraku, sekalipun apa yang bisa kita timbang dari nas ini yang Tuhan mau untuk kita renungkan, tidak lain tidak bukan agar kita umatnya senantiasa bersukacita dalam bersyukur di semua keadaan untuk taat dan setia kepada Tuhan, termasuk atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di masa-masa Natal ini, di bulan Desember ini, di penghujung akhir tahun. Allah menghendaki ketaatan kita tanpa syarat dan siap sedia diproses serta dibentuk menjadi bejana sesuai kehendaknya. Jangan sampai meragukan rencana Tuhan meski kenyataan yang kita hadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan manusiawi kita. Karena program komputer Allah tidak pernah salah. Tuhan yang berdaulat untuk mengandalkan kehidupan kita ciptaannya bagi penggenapan rencana Allah. Penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus sepenuhnya adalah karya Allah. Sekalipun di tengah kesulitan masa pandemi COVID yang masih berlangsung. Oleh karena itu tetap bersyukur saudara-saudara sebagai buah ketaatan iman kita. Bersyukur dalam pengharapan iman dengan mengimani bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Ingat juga bahwa pergumulan, kesusahan, penderitaan tersimpan dalam proses pengemblengan diri dan pendidikan moral, proses belajar untuk tekun dan dewasa iman menuju kemenangan hidup Kristiani kita. Mari kita teladani ketaatan hidup Yusuf, di mana Tuhan memiliki otoritas untuk memakai kita guna menyatakan kehendaknya. Selamat pagi buat saudara-saudara sekalian
Salam sehat dan tangguh. Sekali lagi selamat Natal buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Malam ini Tuhan sudah temani istirahat kami, dan pagi hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami sekarang mau melangkahkan kaki kehidupan kami Tuhan. Bimbing kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami percaya bahwa Yesus yang lahir itu, yang pernah mengalami kegetiran, tapi bayi Yesus dibimbing oleh orang tuanya lewat Maria dan Yusuf untuk taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Kami pun juga mau belajar itu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk melakukan perjalanan hidup kami di hari Selasa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat.